Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanggungjawaban komando. Pertanggungjawaban komando atau command responsibility adalah prinsip hukum pidana, terutama dalam konteks hukum humaniter internasional yang menyatakan bahwa seorang atasan, baik militer maupun sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya apabila pertama, ia memiliki kendali efektif atas bawahannya. Yang kedua, ia mengetahui seharusnya mengetahui bahwa telah atau akan terjadi pelanggaran hukum. Yang ketiga, ia gagal mencegah atau menghukum pelanggaran tersebut. Selanjutnya, dalam konteks ini, tanggung jawab tidak harus berasal dari perintah langsung. Kelalaian untuk bertindak juga bisa dikenai sanksi. Dalam aspek hukum internasional, asal-usulnya pertanggungjawaban komando adalah berkembang sejak era Perang Dunia Kedua, khususnya dalam yang pertama, pengadilan militer internasional di Nuremberg dan Tokyo, dan kasus-kasus setelah perang, seperti kasus Jenderal Yamashita di Filipina. Yang kedua yaitu instrumen hukum. Yang pertama, Statu Roma Mahkamah Pidana Internasional atau ICJ pada pasal 28. Pasal ini membedakan antara yang pertama komandan militer pada pasal 28A dan yang kedua yaitu pemimpin sipil atau atasan non-militer, yaitu pasal 28B. Komandan militer itu bertanggung jawab jika ia, yang pertama yaitu memiliki kendali aktif atas pasukan. Yang kedua, mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan diperlukan. Nah, atasan sipil juga bisa bertanggung jawab jika yang pertama yaitu ia memiliki otoritas dan kontrol efektif atas bawahannya. Yang kedua, ia mengetahui atau mengabaikan informasi bahwa bawahannya melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau penindakan. Nah, pada Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yaitu mengatur kewajiban negara dan komando militer untuk mencegah kejahatan perang serta menindak pelakunya. Saya akan menjelaskan juga terkait elemen-elemen pertanggungjawaban komando. Yang pertama, hubungan komando. Harus ada hubungan hierarki di mana atasan memiliki kontrol efektif terhadap bawahan. Ini penting untuk menetapkan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pengetahuan atau kelalaian. Atasan mengetahui atau seharusnya harus mengetahui bahwa kejahatan itu terjadi. Di sini, standar seharusnya tahu mendorong pemimpin untuk aktif memantau dan mengontrol tindakan bawahannya. Yang ketiga, kelalaian dalam bertindak. Atasan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk yang pertama mencegah kejahatan atau menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Nah, biasanya banyak kasus-kasus penting dalam pertanggungjawaban komando. Yang pertama itu ada kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita pada tahun 1945. Nah, di situ yang pertama yaitu Panglima Tentara Jepang di Filipina, yaitu dihukum oleh pengadilan militer Amerika Serikat karena tidak mencegah pasukannya melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Lalu yang menjadi presiden utama dalam prinsip pertanggungjawaban komando, yaitu yang kedua ada kasus Slobodan Milosevic dan ICTY. Nah, itu yang pertama pemimpin sipil Serbia dituntut oleh ICTY atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu dituduh mengetahui dan membiarkan terjadinya kejahatan oleh pasukan Serbia di Bosnia dan juga Kosovo. Yang ketiga yaitu kasus Enver Hanzihasanovic, itu komandan militer Bosnia itu dihukum karena tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya terhadap tahanan. Nah, kalau konteks pertanggungjawaban komando di Indonesia sendiri, yaitu yang pertama itu belum ada aturan spesifik dalam KUHP.
KUHP Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban komando seperti dalam hukum internasional. Namun, prinsip ini bisa diterapkan melalui yang pertama, hukum pidana militer pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Yang kedua yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, undang-undang ini mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pasal 42-nya berbunyi yaitu seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer itu bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh anak buahnya di bawah pengendalian dan pengawasannya. Nah, dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban komando itu diadopsi secara nasional dalam konteks kejahatan hak asasi manusia yang berat. Nah, perbedaan dengan tanggung jawab pidana biasa yaitu yang pertama, unsurnya yaitu kalau terkait hubungan, kalau tanggung jawab biasa itu tidak harus ada hubungan. Nah, sedangkan kalau pertanggungjawaban komando itu harus ada hubungan komando. Nah, unsur kesalahan yang pertama, kalau tanggung jawab biasa itu harus ada perbuatan langsung. Nah, kalau pertanggungjawaban komando bisa karena kelalaian atau pembiaran. Nah, unsur yang ketiga yaitu ada pengetahuan. Kalau tanggung jawab biasa, pelaku tahu apa yang dia lakukan. Nah, kalau di pertanggungjawaban komando, komandan tahu atau seharusnya tahu tindakan bawahan. Nah, tujuan dan fungsi dari pertanggungjawaban komando sendiri yaitu yang pertama, mendorong akuntabilitas struktural dalam organisasi militer dan juga sipil. Yang kedua, itu mencegah impunitas terhadap kejahatan berat yang dilakukan dalam konteks konflik. Yang ketiga yaitu memperkuat kepemimpinan etis dan profesionalisme dalam militer dan juga pemerintahan. Yang keempat yaitu melindungi warga sipil dan korban konflik dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pertanggungjawaban komando ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional yang menekankan bahwa seorang pemimpin, baik militer maupun sipil, tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kejahatan serius hanya karena tidak melakukannya secara langsung. Prinsip ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab, pengawasan yang efektif, dan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Ini juga dijelaskan bahwa pertanggungjawaban komando itu harus tetap menjadi tanggung jawab meskipun ia tidak melaksanakannya secara langsung. Terima kasih.